Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih bisa mengikuti kajian Al-Qur'anil Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dan kebaikan untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah wa bi'aunihi wa taufiqihi subhanahu wa ta'ala wahdah, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai pada ayat ke-28 dari surat Al-Mutaffifin, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir beliau rahimahullahu taala dari ayat 29 sampai ayat terakhir biidznillah tabaraka wa taala. Dan kembali kita ingatkan untuk kita semua agar kembali meluruskan niat dalam mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka agar mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan harapan semoga kiranya termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di mana kebaikan tersebut tidak akan didapat oleh seorang hamba kecuali apabila ia meluruskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari Al-Qur'an dan di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Maka kembali kita ingatkan agar kita semua meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan dalam mengajarkan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita membaca tafsir beliau, kita akan mendengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an beserta dengan terjemahnya terlebih dahulu. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, kembali kita sedikit mengulang apa yang telah kita sampaikan di awal dari pembahasan surat yang mulia ini, di mana para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang surat ini, apakah ia Makkiyah atau Madaniyah. Apakah surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebelum hijrah atau setelah hijrah? Kenapa terjadi khilaf? Telah kita sebutkan di awal pembahasan tatkala kita mulai mencoba untuk membaca tafsir beliau dari surat yang mulia ini. Para ulama berbeda pendapat karena melihat kepada redaksi ayat. Karena apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, ada sebahagian ayatnya mengisyaratkan kepada sesuatu yang hakikatnya terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah. Namun di sisi lain, surat ini juga menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi setelah hijrah, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama kita rahimahumullahu taala. Apakah surat ini Madaniyah atau Makkiyah? Maka di antara hal yang kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa surat ini adalah Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena ada cerita yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan kita bacakan dari tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, di mana ayat-ayat yang tadi sudah kita dengar, kemudian kita juga telah dengarkan artinya, menceritakan tentang suatu keadaan yang dihadapi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia tatkala orang-orang mujrimun, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang kafir itu selalu menertawakan, selalu mengejek, selalu merendahkan orang-orang yang beriman. Ya. Dan kalau kita merujuk kepada masa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saat itu, maka cerita seperti ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di fase Makkah. Ini sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah bersama dengan para sahabat. Ya, di mana
hari-harinya kaum muslimin di kota Mekah, khususnya para sahabat-sahabat yang dianggap rendah oleh mereka, bukan dari keturunan bangsawan, ya, tidak memiliki harta, artinya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Tatkala mereka beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh orang-orang kafir. Sehingga sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Ya, pada ayat 29 dari surat Al-Mutaffifin ini, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ini orang-orang kafir, dahulu, yakni waktu di dunia, selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan Al-As bin Wa'il As-Sahmi dengan Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya yang tatkala lewat di hadapan mereka atau mereka melihat seperti Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, ya. Kemudian Khabbab ibn al-Arad dan sahabat-sahabat yang lainnya yang lahir bukan dari keturunan bangsawan dan juga tidak memiliki harta, maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi beserta dengan Abu Jahal dan yang lain-lainnya ya menertawakan mereka. Ya, menertawakan mereka. Ya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 29 sampai terakhir ini adalah sebahagian daripada cerita yang terjadi dalam kehidupan dunia dari sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Dan kalau kita merujuk kepada masa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hal seperti ini kejadiannya terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Inilah kemudian yang melatar belakangi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Mutaffifin hakikatnya adalah Makkiyah. Ya, hakikatnya adalah Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ini yang pertama, ya. Kemudian berikutnya kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dari tafsir ayat demi ayat dari apa yang Allah firmankan dalam surat yang mulia ini. Ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Sesungguhnya orang-orang yang berdosa senantiasa melakukan dosa ini, maksud di sini adalah orang kafir. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Lamma dzakara jazaa'al mujrimin wa jazaa'al mu'minin wa dzakara ma bainahuma min at-tafawutil 'azim." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan orang-orang mujrim ini di akhirat kelak. Kemudian juga Allah menyebutkan balasan orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ini pada ayat sebelumnya. Ya, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Allah ceritakan dan Allah sebutkan. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjelaskannya dari ayat 22 sampai ayat 28. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Dari ayat 22 sampai ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Dari berbagai macam nikmat. Ya. Yang telah kita jelaskan. Bahkan di antara yang kita jelaskan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk." Khitamuhu misk.
Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk orang-orang yang beriman minuman dari rahiq. Dan telah kita jelaskan bahwa rahiq di sini adalah nama minuman khamr. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang beriman yang ada dalam surga minuman khamr yang kata Allah makhtum. Ya, makhtum artinya dilak tempatnya atau disegel tempatnya. Sehingga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kenapa mesti disegel agar tidak tercampur dengan apapun. Terjaga kemurnian minuman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan khitamuhu misk. Laknya segelnya adalah misk. yakni kasturi. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, para ulama mengatakan ada dua tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala khitamuhu misk ini. Yang pertama memang laknya adalah dari kasturi. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa endapan daripada khamr yang dilak ini adalah kasturi. Ya, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tatkala kita letakkan di dalam satu bejana air misalnya, kemudian kita biarkan dalam waktu yang agak lama, maka di bawah daripada bejana ini ada yang kita sebut dengan endapan. Yang biasanya kotoran. Air tadi tatkala dibiarkan dalam waktu yang agak lama, maka akan mengendap di bawahnya sesuatu yang biasanya ini akan dibuang, tidak diminum. Demi subhanallah, rahiq yang disiapkan oleh Allah SWT untuk orang-orang beriman, endapannya adalah kasturi. Ya. Ini luar biasa. Ini yang akan Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman, dan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah SWT juga berikan puncaknya nikmat. Tatkala Allah SWT berfirman, "Alal araiki yanzurun." Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan memandang di sini memandang kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk mereka di dalam surga. Daripada kebun-kebun yang Allah siapkan untuk mereka, sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana mereka, kemudian istana-istana yang diciptakan oleh Allah dari emas dan dari perak, kerikil-kerikil dari mutiara, debu dari kasturi. Sangat luar biasa. Mereka memandang ini. Bahkan para ulama mengatakan imma yang kedua memandang kepada wajah Allah, dan ini adalah puncaknya nikmat. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan setelah Allah SWT menyebutkan tentang balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang beriman, dan Allah juga sebutkan balasan apa yang akan didapat oleh orang-orang kafir. Allah ceritakan dari ayat 15 sampai ayat 17. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, Allah SWT menyebutkan tentang apa yang akan mereka terima dari keburukan karena amal buruk yang mereka lakukan di saat mereka masih hidup dalam kehidupan dunia. Mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka jahim, disiksa oleh Allah SWT di dalam neraka jahim. Dan di antara siksa yang paling berat yang akan mereka rasakan adalah tatkala pada hari itu mereka ditutup atau pandangan mereka ditutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sa'di rahimahullah taala, menyebutkan tentang akhbar annal mujrimin kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin. Jadi setelah Allah sebutkan apa yang akan didapat oleh orang beriman, apa yang akan didapat oleh orang-orang kafir di akhirat kelak, maka Allah ceritakan tentang dua kelompok ini tatkala mereka masih hidup dalam kehidupan dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini terhadap orang-orang beriman. Ya, di mana Allah menjelaskan annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin. Di mana orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak melakukan dosa tersebut, orang-orang kafir tersebut, waktu di dunia dahulu yaskharuna bil mu'minin. Mereka selalu mengejek, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Ya.
Bahkan yadhakuna minhum, di mana orang-orang mujrim, orang-orang kafir tersebut senantiasa menertawakan, selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dahulu waktu di dunia adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal yang serupa dengan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang kafir tersebut, orang-orang yang banyak berbuat dosa tersebut, Allah ingatkan tentang perbuatan buruk mereka di saat mereka hidup di dunia. Allah ingatkan tatkala mereka disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Di saat mereka sedang disiksa di dalam api neraka, diazab oleh Allah SWT dengan azab yang berat di dalam api neraka, maka di antara Allah ingatkan kepada mereka dari perbuatan jahat, perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia yang akhirnya menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka yang siksanya berat seperti itu, di antaranya karena mereka mengejek, menertawakan orang-orang yang beriman. Coba camkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Bisa mungkin kalau kita ingin lebih sempurna merenungi ayat-ayat yang mulia ini, ya, bisa dilihat dari ayat 103 sampai 111. Ya. Bagaimana siksa yang sangat berat yang Allah timpakan kepada mereka disebabkan karena perbuatan yang buruk ini. Menertawakan, menghina, mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang ringan timbangannya, kata Allah. Artinya timbangan keburukannya mengalahkan timbangan kebaikannya. Dosanya sangat banyak. Sehingga akhirnya dosanya lebih berat daripada kebaikan. Bahkan kalau orang kafir sama sekali tidak ada kebaikan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Artinya tatkala dia melakukan maksiat kepada Allah, hakikatnya ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kerugian dan kebinasaan. Kemudian Allah mengatakan fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun, muka mereka dibakar dengan api neraka. Muka mereka dibakar dengan api neraka. Kenapa Allah SWT sebutkan muka? Allah tidak sebutkan anggota tubuh yang lain secara khusus. Allah sebutkan muka karena memang anggota tubuh manusia yang paling mulia adalah muka. Bukan berarti tubuh mereka tidak dibakar. Akan tapi anggota tubuh yang paling mulia darinya saja dibakar, apalagi yang lainnya. Allah mengatakan talfahu wujuhahumun nar, muka mereka dibakar dengan api neraka, wahum fiha kalihun, dan mereka dalam neraka dalam kondisi cacat. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam kondisi kalih yang diartikan dengan cacat mengisyaratkan kepada sesuatu yang biasanya terjadi tatkala kepala dibakar. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ini gambaran seperti misalnya seekor kambing misalnya yang kepalanya dibakar, maka daging yang melekat di rahang, ya, daging yang melekat di rahang atau di pipi ini akan terlepas dari tulang-tulangnya. Ya, sehingga diterjemahkan dengan cacat. Jadi tatkala wajah orang-orang kafir ini, orang-orang yang mujrim ini dibakar oleh Allah SWT dalam api neraka, maka yang terlihat adalah rahangnya, yang terlihat adalah giginya, sedangkan dagingnya semuanya akan hancur. Ya, ini yang dimaksud dengan talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar di dalam api neraka sedangkan kondisi mereka dalam keadaan cacat.
Kemudian dikatakan kepada mereka, alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu selalu mendustakannya. Pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh dengan jawaban. Tapi ini pertanyaan yang menghinakan mereka. Ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu waktu kamu hidup di dunia, tapi kamu selalu mendustakan. Kemudian mereka menjawab, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Tatkala hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka merasa bahwa seakan-akan Allah akan menerima uzur dan alasan mereka. Sehingga akhirnya mereka berbicara. Mereka beralasan, mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Hawa nafsu kami telah mengalahkan kami. Kami akui kami salah, ya Allah. Kami mengikuti hawa nafsu kami. Kami kalah di hadapan syaitan. Wa kunna qauman dhalin. Dan dahulu waktu di dunia, kami benar-benar orang-orang yang sesat. Mereka akui itu. Rabbana akhrijna minha. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Dan jika seandainya setelah Engkau keluarkan kami dari api neraka ini, Engkau berikan kepada kami kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Dan apabila kami melakukan kembali apa yang dahulu pernah kami lakukan, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Ini permintaan mereka. Fa in udna fa inna zalimun. Beri kami kesempatan sekali lagi ya Allah untuk bisa hidup, untuk bisa beribadah kepadamu. Dan kalau seandainya kami kembali melakukan maksiat yang kami lakukan, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Apa jawaban Allah untuk mereka? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tinggallah dengan hina kalian di dalam neraka ini. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dalam kondisi hina di dalam neraka ini. Artinya kekal kalian di dalamnya selama-lamanya. Wa la tukallimun. Dan janganlah kamu berbicara lagi dengan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 109 dan 110. Ini yang kita katakan bahwa Allah mengingatkan kepada mereka tentang suatu perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. yakni tatkala mereka mengejek orang-orang beriman, menertawakan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah SWT, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah. Allah ingatkan perbuatan buruk mereka terhadap orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Apa yang Allah SWT sebutkan, selalu Allah mengatakan, tetaplah kalian tinggal dalam kondisi hina dina dalam api neraka ini, kekal selama-lamanya, dan jangan kalian berbicara lagi. Allah ingatkan perbuatan buruk yang mereka lakukan waktu mereka hidup di dunia. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ada segolongan daripada hamba-hambaku berdoa di saat kamu dan mereka hidup di dunia. Hamba-hambaku yang beriman ini berdoa, Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman kepada Engkau. Faghfir lana, ampunilah dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami, berilah rahmat kepada kami ya Allah, wa anta khairur rahimin, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kemudian apa yang kalian lakukan terhadap mereka? Fattakhadhtumuhum sikhriyan, lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku tersebut yang berusaha menjalankan apa yang aku perintahkan, berusaha menjauhi apa yang aku larang dalam kehidupan dunia, kalian malah menjadikan mereka sebagai buah ejekan untuk kalian. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku.
Jadi hari-harimu selalu dipenuhi dengan ejekan terhadap orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa kuntum minhum tadhakun, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini kepada orang yang beriman karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran lain yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 103 sampai 111. Ya, Allah ingatkan orang-orang mujrim ini, Allah ingatkan orang-orang kafir ini dari perbuatan jahat yang mereka lakukan, dari perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, tatkala mereka menertawakan, mengejek orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya perbuatan ini muncul dari orang kafir, mungkin kita masih menganggap itu adalah hal yang wajar muncul dari mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya apa yang dilakukan dari ketaatan kepada Allah dan apa yang ditinggalkan dari maksiat kepada Allah dari seorang yang beriman, orang kafir tidak percaya itu. Maka wajar kemudian mereka mengejek. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, wajar kalau Al-As bin Wa'il As-Sami, kemudian Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain menghina dan mengejek Suhaib Ar-Rumi tatkala ia beriman kepada Rasulullah, menghina dan mengejek Bilal bin Rabah tatkala ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejek dan menghina Khabbab bin Al-Arat tatkala dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun satu hal yang hendaknya dicamkan oleh kita bagi seorang muslim dan muslimah, jangan sampai kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang mujrim ini. Ya, jangan sampai ada di antara kita kemudian menjadikan bahan ejekan tatkala ada seorang yang menjalankan perintah Allah, ada seorang yang berusaha untuk menjauhi larangan Allah SWT. Ya, jangan sampai kita orang yang beriman, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita pula melakukan satu perbuatan yang tidak lain perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, jika seandainya ada orang kafir mengejek syariat, mungkin kita mengatakan ya maklum karena dia tidak beriman dengan syariat itu. Tapi kita tidak habis pikir tatkala ada seorang yang beriman katanya, muslim dan muslimah katanya, akan tapi dia mengejek, memperolok-olok seorang hamba yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah yang dia imani dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah yang dia imani. Ya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-30 Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Yataghamazun. Mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ya. Artinya ini juga salah satu di antara bentuk hinaan. Salah satu di antara bentuk ejekan. Di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yataghamazuna bihim inda mururihim alaihi ihtiqaran lahum wazdira'an. Ya. Mereka saling mengedipkan mata mereka antara satu dengan yang lainnya kalau ada orang yang beriman lewat di hadapan mereka sebagai bentuk merendahkan, menghinakan orang yang beriman. Wa ma hadza tarahum mutmainnin la yakhthurul khaufu ala balihim. Jadi kerjanya selalu menertawakan orang-orang beriman, selalu mengejek orang-orang beriman, selalu meremehkan orang-orang beriman. Tatkala orang beriman lewat di hadapan mereka, maka mereka saling mengedipkan mata-mata mereka antara satu dengan yang lainnya. Dan tidak terbetik sedikit pun di hati mereka rasa takut akan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Ini menunjukkan mereka sama sekali tidak berpikir tentang adanya hari kebangkitan kelak. Mereka tidak berpikir ini kalau perbuatan yang mereka lakukan seperti ini, apa akibat yang akan mereka terima.
apa keburukan yang nanti akan menimpa mereka. Ini tidak terbetik sedikit pun di hati mereka. Tarahum mutmainnin, ya. Mereka tentram, tidak ada rasa takut sedikit pun di hati mereka tatkala melakukan kejahatan-kejahatan buruk yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berusaha menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzan qalabu ila alihim inqalabu fakihin." Allah melanjutkan tentang apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman dalam kehidupan dunia. Ya, menertawakan tatkala orang beriman melewati mereka, mereka saling mengedipkan mata-mata mereka. Kemudian Allah ceritakan berikutnya, "Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin." Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, kembali kepada keluarganya, bertemu dengan teman-temannya di kabilahnya, bertemu dengan anak dan istrinya di rumahnya, ya setelah menertawakan, setelah tatkala orang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata-mata mereka sebagai bentuk penghinaan, pelecehan dan sebagainya. Tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka, Allah mengatakan inqalabu fakihin. Mereka kembali dengan gembira. Mereka kembali dengan gembira. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idzan qalabu ila alihim, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada keluarganya, kembali kepada kaumnya, imma di pagi hari atau di sore hari, kata beliau, inqalabu fakihin. Mereka kembali dengan gembira. Ay masrurin. Dengan ceria, muktabitin, bergembira ria. Apa maksudnya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada dua sisi tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Tatkala para ulama mentafsirkan maksud daripada fakihin dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, fakihin di sini artinya mereka kembali dengan gembira, artinya tatkala mereka kembali ke rumah, tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Ini salah satu di antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wa idzan qalaba haula al-mujrimun ila manazilihim inqalabu ilaiha fakihin ay mahma talabu wajadu. Mereka pulang ke rumah keluarga mereka, ke kaum mereka, kemudian mereka kondisi, ya, maksudnya kondisi kehidupan mereka, apapun yang mereka butuhkan, mereka akan dapatkan. Dari fasilitas hidup, mereka ingin minum, minuman ada, tersedia. Mereka ingin makan, makan juga tersedia. Mereka punya harta, mereka punya kelapangan yang Allah berikan kepada mereka. Namun di sisi lain mereka tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Bahkan nikmat tersebut bukan malah mereka syukuri. Dengan berbuat baik, dengan beriman, dan bersikap baik, bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman, tapi tidak. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka bahkan menjadikan mereka jauh daripada ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud fakihin di sini mereka kembali kepada keluarga mereka, kembali kepada kaum mereka dengan gembira, maksudnya mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah dunia dengan baik. Sehingga Imam Ibnu Katsir mahma talabu wajadu. Kapanpun mereka menginginkan sesuatu daripada kehidupan dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya. Tapi mereka tidak mensyukuri. Ini yang pertama. Yang kedua, sisi tafsir yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah, fakihin di sini maknanya adalah atau tafsirnya mereka kembali dengan gembira. Artinya apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman itu dijadikan oleh mereka bahan cerita untuk keluarga mereka. Ya, mungkin kita bisa menggambarkan tentang sekelompok orang kafir ini tatkala mungkin menghina Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menghina Suhaib Ar-Rumi, menghina sahabat-sahabat yang dilahirkan bukan dari bangsawan, ya tidak memiliki harta dan sebagainya. Itu tatkala mereka bertemu, mereka selalu mengejek, mereka selalu menghina, mereka selalu mentertawakan. Kemudian bahan cerita, ya. Kemudian apa yang mereka lakukan ini dijadikan sebagai bahan cerita oleh mereka yang akan mereka ceritakan tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka. Ya. Sehingga akhirnya
Cerita itu tatkala disampaikan tadi ia sudah mengejek Suhaib Ar-Rumi. Apakah kalian tidak tahu tadi saya bertemu dengan Ammar bin Yasir, saya melakukan ini dan ini, sehingga akhirnya cerita ini menjadi bahan tertawaan di keluarganya. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Jadi bisa berarti fakihin di sini artinya kenikmatan yang Allah sempurnakan untuk mereka, atau makna yang kedua, ya mereka kembali dengan gembira, artinya cerita menertawakan dan mengejek orang-orang beriman itu mereka sampaikan ulang. Ya, mereka ceritakan ulang kepada keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah, sehingga akhirnya istrinya, anaknya, kemudian orang yang mendengar ceritanya di kabilahnya itu semuanya tertawa karena apa yang dilakukan olehnya di hadapan orang-orang yang beriman tadi. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, ya, melihat orang-orang mukmin dari kejauhan, apa yang mereka katakan kepada sesama mereka? Qalu, mereka mengatakan, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itulah benar-benar orang yang sesat. Nasallallahu assalamu alaihi. Ini merupakan puncaknya kebodohan. Ini merupakan seorang hamba yang sampai pada puncaknya ia tertipu dengan kondisinya. Dia sesat, tapi dia tidak menyadari kalau dia sesat. Bahkan dia menganggap orang yang berada di atas kebenaran itulah yang sesat. Ini luar biasa. Coba bayangkan, mereka adalah orang yang kafir. Mereka orang yang tidak mengikuti kebenaran. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka tidak sesat. Bahkan mereka menuduh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Nasallallahu alaihi. Ya. Kita teringat dengan apa yang diceritakan oleh Allah misalnya dalam surat Ghafir tentang Fir'aun. Ya, tentang Fir'aun. Dia menganggap dan menuduh Nabi Musa dan Bani Israel itu adalah orang-orang yang sesat. Bahkan ia mengatakan kepada orang-orang Kipti atau masyarakatnya, Fir'aun berkata kepada masyarakatnya, Fir'aun kepada kerabatnya bahwa yang dia inginkan dari mereka hanya mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Sedangkan Musa ini berada di dalam jalan kesesatan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini kata Firaun, aku tidak memberi arahan kepada kalian, tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan yang benar, kata Firaun. Maka ini kita katakan ini puncaknya kebodohan. Jadi kalau kita berbicara seorang hamba tertipu dengan kondisinya, maka hamba yang seperti ini adalah puncaknya orang tertipu dengan kondisinya. Dia sesat, tak menyadari kalau dirinya sesat, bahkan dia menganggap orang yang berada di atas kebenaran adalah sesat. Sehingga Allah menceritakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Orang-orang mujrim, orang-orang kafir ini apabila mereka melihat orang-orang yang beriman dari kejauhan, mereka akan berkata antara satu dengan yang lainnya, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Maka Imam Sa'di mengatakan wa hadza min a'zami ma yakunu minal ightirar. Ya. Ini yang kita katakan tadi bahwa tertipunya seorang hamba dengan kondisi ini adalah puncak ketertipuan dia. Annahum jama'u baina ghayatil isaa'ah wal amni fid dunya. Dia telah menggabungkan dua hal. Perbuatan yang buruk, puncaknya keburukan, dan merasa aman dalam kehidupan dunia. Ya, merasa aman dalam kehidupan dunia. Subhanallah. Melakukan maksiat kepada Allah dan merasa dia paling benar. Kafir kepada Allah dan dia yakin dia paling benar. Ini luar biasa. Nasallallahu assalamu alaihi. Ya. Maksiat selalu dilakukan
keburukan selalu dia lakukan, tapi seakan-akan tidak ada masalah dalam kehidupannya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nasallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah dengan kondisi seperti ini. Yang biasanya seorang itu tidak menyadari akan keburukan apa yang dia lakukan, karena kadang-kala Allah SWT bukakan untuknya dunia, sehingga ia tidak menyadari kalau ia berada di jurang kehancuran. Ia tidak menyadari kalau seandainya dia berada di jurang kebinasaan. Melakukan maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tapi di sisi lain dunia Allah bukakan untuknya, sehingga ia tidak sadar. Dalam sebuah hadis yang sangat menakutkan, yang diingatkan oleh Nabi SAW untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhib 'ala ma'asi fa inna dzalika minhu istidraj." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang ia sukai dari kehidupan dunia, apa yang dia inginkan daripada kehidupan dunia, padahal ia terus berada di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hal itu tidak lain tidak bukan, kata Rasulullah, hanya istidraj. Hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya istidraj. Artinya Allah SWT ingin menjauhkan hamba ini dari dirinya. Allah ingin siksa hamba tadi dari arah yang hamba ini tidak menyadarinya. Maksiat selalu dilakukan, akan tapi Allah SWT selalu bukakan untuknya dunia. Allah mudahkan untuknya dunia. Maka kita harus mawas diri. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jika seandainya kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam urusan dunia, padahal kita selalu meremehkan perintah Allah, kita selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT, akan tapi Allah selalu berikan kepada kita kesehatan, Allah SWT selalu berikan kepada kita ekonomi yang bagus, kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi semuanya, padahal kita adalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Hati-hati, bisa saja itu adalah istidraj. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang difirmankan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dalam surat Al-An'am ayat 44, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, artinya berpaling dari agama, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada mereka? Apakah Allah kemudian hukum mereka? Allah timpakan kesulitan hidup untuk mereka? Tidak. Allah bahkan mengatakan, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Maka kami pun, kata Allah SWT, membukakan untuknya pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Pintu-pintu dunia dibukakan oleh Allah untuk mereka. Ya. Maksiat semakin ditingkatkan, maka kemudahan dalam urusan dunia selalu diberikan oleh Allah. Harta semakin melimpah, dan sebagainya. Namun ingat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka daripada kenikmatan dunia, akhadnahum baghtah, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba, kata Allah. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi orang-orang mujrim dalam kehidupan dunia. Ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, tidak mau menjalankan perintah Allah, selalu melakukan maksiat kepada Allah, ya, menghina orang-orang yang beriman, mencap orang-orang beriman, orang-orang yang sesat. Tapi di sisi lain,
kehidupan mereka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annahum jama'u baina ghayatil isa' wal amni fid dunya. Mereka menggabungkan dua hal, ya. Buruknya perbuatan mereka dalam kehidupan dunia dan merasa aman dengan diberikannya kelapangan-kelapangan untuk mereka dari kelapangan hidup di dunia ini. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa ahdun, kata beliau. Sehingga seakan-akan mereka telah datang membawa ketentuan dari Allah, janji dari Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang sa'adah. Annahum min ahli sa'adah, mereka adalah orang-orang yang akan berbahagia dalam kehidupan akhirat, kelak akan masuk ke dalam surga, dan mereka seakan-akan telah memvonis diri mereka, menentukan untuk mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, sedangkan orang-orang beriman adalah orang-orang yang sesat. Ini adalah iftira'an 'ala Allah wa tajarra'u 'ala al-qawli 'alaihi bila ilm. Ini adalah kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Allah SWT, dan beraninya mereka berbicara tentang Allah SWT tanpa dasar ilmu. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah SWT lanjutkan firman-Nya pada ayat ke-33, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim mereka atau menciptakan mereka untuk menjadi pengawas orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma ursilu wukala 'alal mu'minin mulzamina bihifzi a'malihim. Allah tidak menciptakan mereka, Allah tidak mengutus mereka sebagai orang-orang yang menjaga atau mengawasi orang-orang yang beriman. Menjaga amal mereka, mengomentari perbuatan mereka, tidak. Ya. Kenapa mereka kemudian sibuk mengurusi perbuatan orang-orang beriman, menghina orang-orang beriman, mengejek orang-orang beriman, merendahkan orang-orang, padahal Allah tidak tugaskan mereka untuk menjaga dan mengawasi orang-orang beriman. Kenapa mereka tidak sibukkan diri mereka dengan perbuatan baik yang harus mereka lakukan dalam kehidupan dunia? Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa hendaknya kita sebagai seorang hamba lebih menyibukkan diri kita pribadi dengan amal, perbuatan yang kita lakukan daripada menyibukkan diri kita tentang orang lain. Ya. Menyibukkan diri kita tentang orang lain. Sibukkan diri kita dengan apa amal ibadah yang sudah kita lakukan, sehingga kita menambahnya, meningkatkannya. Dan sibukkan diri kita dengan maksiat yang sudah kita lakukan, sehingga kita istighfar kepada Allah darinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sibukkan diri kita dengan orang lain, mengomentari orang lain, menceritakan orang lain? Ya, ini pelajaran juga, bukan hanya cerita yang disampaikan oleh Allah tentang orang kafir, tapi ini juga pelajaran bagi kita. Hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan aib-aib kita masing-masing, dengan amal ibadah kita masing-masing. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa selamat tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 34, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Ini pada hari akhirat. Maka pada hari ini, yakni pada hari akhirat, terbalik kondisinya. Waktu di dunia yang menertawakan orang-orang beriman adalah orang-orang mujrim. Maka pada hari akhirat, kata Allah SWT, fal yaum, maka pada hari ini, alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Menertawakan orang-orang kafir. Walihada kana jazaohum fil akhirati min jinsi amalihim. Ya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, karenanya balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang mujrim itu sejenis dengan perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Waktu di dunia mereka menertawakan orang-orang beriman, maka balasannya di akhirat mereka juga akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Kebalikannya. Karena memang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita, ini juga berlaku dalam kehidupan dunia sebenarnya. Ya, berlaku dalam kehidupan dunia. Ya, jika kita menzalimi orang, maka suatu saat pasti Anda akan terzalimi.
Ya, satu saat pasti Anda akan terzalim. Begitu juga dengan balasan di akhirat. Apa yang Anda lakukan daripada dosa di dunia, maka balasannya biasanya sejenis dengan apa yang Anda lakukan daripada dosa itu di dunia. Ya. Contoh misalnya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang bunuh diri. Maka hukuman yang akan Allah timpakan kepadanya di akhirat kelak sejenis dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia tatkala ia membunuh dirinya. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka racun itu akan terus dia minum di akhirat. Kemudian barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusuk perutnya dengan menggunakan senjata tajam, maka hukumannya seperti itu. Al-jazau min jinsil amal. Maka orang-orang mujrim, orang-orang kafir tatkala menertawakan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, maka kebalikannya nanti di akhirat orang-orang beriman akan menertawakan mereka. Fal yaum ayaumul qiyamah. Imam Sa'di mengatakan maka pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun hina yarawnahum fi ghamaratil adzabi yataqallabun wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun wal mu'minun fi ghayatir rahati wat tuma'ninah. Ya, kapan itu terjadi? Yani tatkala orang-orang beriman menertawakan mereka di saat mereka disiksa oleh Allah dalam api neraka. Disiksa oleh Allah dalam api neraka, sedangkan orang-orang beriman melihat mereka sedang disiksa dan menertawakan mereka. Ya. Sedangkan orang-orang beriman saat itu tatkala menertawakan mereka, tatkala melihat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang beriman dalam kondisi kenyamanan, dalam kondisi ketentraman berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alal araik yanzurun, ayat 35, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ini pengulangan nikmat yang disebutkan oleh Allah pada ayat sebelumnya, yakni ayat 23, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang janji yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman, di antaranya alal araik yanzurun. Ya, mereka di dalam surga duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kita tadi sempat ulang, memandang di sini imam memandang kepada nikmat yang Allah siapkan untuk mereka daripada kebun-kebun, daripada buah-buah, daripada sungai-sungai, daripada istana-istana mereka, dari bidadari-bidadari mereka yang mereka lihat dan sangat membahagiakan hati mereka. Dan juga termasuk ya kita sebutkan tadi sempat kita ulang, yang turun di sini adalah yanzur ila al-wajh ila wajhi Ar-Rabbil Karim, yang melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, kemudian orang-orang yang di dalam surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW katakan fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh orang-orang beriman ya di dalam surga daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, kecuali diberi izin, diberi kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alal araik yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka sambil memandang nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka atau sambil memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 36, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka ganjaran sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Sehingga Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, bukankah mereka telah diberikan balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, sebagaimana dahulu mereka menertawakan orang-orang beriman di dunia, menuduh orang-orang beriman yang sesat, maka pada hari akhirat orang-orang beriman yang akan menertawakan mereka tatkala mereka dilihat oleh orang-orang beriman disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, alladzi huwa uqubatul ghayyi wad dalal, di mana ini adalah sebagai hukuman daripada kesesatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian
beliau mengatakan na'am, ya. Ya, begitu juga mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini sebagai bentuk, ya, keduanya, baik orang kafir maupun orang beriman. Yang orang kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan berbagai macam siksa di dalamnya, sedangkan orang-orang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir diberikan oleh Allah SWT neraka dengan berbagai macam siksa di dalamnya. Sedangkan orang-orang beriman Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan berbagai macam nikmat di dalamnya. Ini semuanya adalah keadilan dari Allah, ya, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui, dan zat yang maha bijaksana Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya. Artinya orang-orang kafir tadi, tatkala disiksa oleh Allah SWT, ini bukan bentuk kezaliman dari Allah kepada mereka, akan tapi ini sebagai hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka, salah satu di antara bentuk keadilannya terhadap mereka tatkala mereka melakukan maksiat, ya, dan pelanggaran di saat mereka hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin." Dalam surah Az-Zukhruf ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami, Allah Subhanahu wa taala, menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tatkala mereka melakukan maksiat, tatkala mereka melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka sesuai dengan kesalahan dan maksiat yang mereka lakukan, dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, sampai akhir surat Al-Mutaffifin. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kita semua dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian tafsir kita باذنillah tabaraka wa taala, dan kita akan mulai membahas surat Al-Insyiqaq insyaallah taala. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.